Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang ke-16 ini pada bulan suci Ramadan, kami hadir kembali untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya dalam program Hikmah Ramadan ini menjadi kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama LPP TVRI Jambi. Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa tentunya untuk kaum muslimin Kota Jambi sekitarnya, kita akan ditemani dengan narasumber kita yang akan memberikan tausiah dan juga ilmu-ilmunya pada sore hari yang berbahagia ini. Ada Dr. Andes Haji Muhammad Lohot Hasibuan. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, sudah akhirnya di bulan Ramadan ini kita bertemukan lagi Ustaz. Ya, dan seperti yang pemirsa lihat, Ustaz Lohot sehat luar biasa sampai hari ini. Asal Masya masih Allah. tetap buko ya. Kalau buko nanti berarti sehat Ustaz ya. Baik pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita tentang Ramadan menghantarkan manusia kepada kefitrahnya, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم
ونحن له مسلمون وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian pemirsa, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh kita. Dan pemirsa, kita kembali bersama narasumber kita, Tuan Guru Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muhammad Lohot Nasibuan. Ustadz, tentang tema kita di sore hari ini, Ramadan menghantarkan manusia ke fitrahnya. Saya persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, makhluk Allah yang sebanyak ini macamannya, ada yang paling berharga dari segala ciptaan Allah, itu adalah manusia. Masih dia makhluk yang unggul dalam ciptaan Allah, bukan malaikat. Maka itu Al-Quran tidak diturunkan kepada malaikat, diturunkan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia yang dipercayakan Allah untuk mendiami bumi ini dan membuat bumi ini bermanfaat. Kalau jin, tidak ada kebun sawit jin. Iya Ustaz. Kan itu? Iya. Tidak ada toko jin. Iya. Tidak ada pemilihan gubernur jin. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Iya. Tetapi manusia semuanya itu butuh. Butuh dunia ini. Untuk apa? Untuk modal ke akhirat. Jadi manusia itu supaya dia tahu bahwa kembali ke fitrahnya. Salah satu harus dilatih Allah dengan salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Ramadan. Ya. Ramadan. Karena manusia termasuk manusia yang makhluk yang paling rakus. Malaikat tidak makan, Iya. tidak minum. Jin juga, walaupun dia makan, tidak minum, tidak perlu bertani dia. Tidak perlu dia buka lahan. Iya. Kalau binatang dia hidup dan makan dari apa yang ada, tidak perlu dia bikin, yaitu pertanian dan perkebunan. Tapi manusia itu butuh semua. Kalau gajah, dia cuman makan rumput, tidak makan daging. Iya.
Kalau macan dia makan daging, tidak makan rumput. Iya, Ustaz. Kalau manusia daging maju, rumput maju, segala maju. Iya. Termasuk tempoyak maju juga. Maka itu manusia itu adalah makhluk yang rakus juga. Maka itu supaya dia tidak rakus, dilatih Allah dengan Ramadan. Nah, Ramadan. Maka itu Ramadan ini adalah tarbiyatul qalb wa tarbiyatul jism. Adalah pendidikan hati dan pendidikan badan kita ini. Iya. Pagi, siang dilatih Allah dengan lapar dan haus. Malam dilatih Allah dengan tarawih. Tidak ada tarawih selain bulan Ramadan. Tidak ada, Ustaz. Kalau bulan Rajab kita tarawih di kampung, dilempar orang rumah kita itu. Iya, Ustaz. Kan itu? Iya. Dilempar orang masjid kita itu. Maka itu latihan supaya manusia itu sadar kemana aku pergi. Di Al-Quran dibilangkan Allah, Fa'aina tadhabun, mau kemana kamu pergi? Mau kemana kamu? Yaitu berangkat. Kenapa? Karena banyak manusia yang sudah pakai titel 1,5 meter, tapi tidak tahu tujuan balik. Iya. Dia tahu tujuan pergi. Dia sangkanya dia datang ke dunia ini dengan biasa-biasa saja dan balik dari dunia ini ya hancur selesai. Maka itu banyak orang sekarang cari kuliner manjang. Bagaimana supaya kuat makan? Kalau kuat makan kotorannya banyak. Iya, Ustaz. Jadi dia datang ke dunia ini memperbanyak kotoran. Baik dia bukan memperbanyak ibadah, amal, bukan memperbanyak kebaikan. Iya. Maka itu fitrah manusia. Bagaimana dia supaya berharga? Berharga di sisi Allah, berharga di sisi malaikat, berharga di sisi manusia ya. Itu fitrah. Karena kita ini kalau tidak punya harga lebih baik mati cepatlah. Lebih baik. Lebih baik mati cepat. Kalau tidak ada harganya lagi. Ya, tidak ada harganya lagi, Ustaz. Ya coba kita jualan di pasar. Tidak ada orang yang mau jualan kita itu. Iya. Sampai sore tutup pasar. Tidak ada yang beli. Tentu dibuang itu. Jualannya. Jualan itu. Maka itu kita ini datang ke dunia ini adalah mempertontonkan kebaikan. Itulah fitrah menurut Al-Quran itu, menurut Islam itu. Maka Ramadan ini bagaimana kita melatih diri kita, kita pandang Ramadan itu latihan Allah yang diberinya kepada hambanya. Bukan hambanya sekedar hambanya saja, tetapi hamba pilihannya, orang beriman. Iya. Maka itu perintah Ramadan itu dipanggil Allah dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, Ustaz. Beriman, bukan orang sembarangan. Kalau bukan orang murahan. Orang yang tidak puasa itu orang murahan itu. Nah, murahan, tidak ada tawaran. Karena dia masih dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Karena sebelum Ramadan itu rapat besar syaitan yang dipimpin oleh iblis. Iya. Bagaimana kita ini 11 bulan sudah kita rayu manusia ya, muslim. Ini datang Ramadan, bulan pengampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang memerdekakan manusia dari api neraka. Api neraka, Ustaz. Gawat kita ini. Ya. Baik, Ustaz. Sebelum dilanjutkan ceritanya, kita break terlebih dahulu. Ini menarik sekali cerita dari Ustaz Lohat ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan di sore hari ini. Buat yang baru bergabung di segmen kedua ini, saya ucapkan selamat bergabung dalam Hikmah Ramadan di TVRI Jambi. Dan narasumber yang menemani kita di sore hari ini adalah Tuan Guru Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Lohad Hasibuan, Ustaz. Tentang tema kita pemirsa di sore hari ini adalah Ramadan mengantarkan manusia kepada fitrahnya. Tadi sudah dijelaskan di awal Ustaz tentang hakikat fitrah yang sesungguhnya tentang manusia. Dan tadi terpotong iklan, Ustaz menjelaskan tentang cerita konferensi iblis dan juga syaitan ya, Ustaz. Bisa dilanjutkan Ustaz. Maka itu mau mereka bagaimana merusak fitrah itu. Ada dua perusak di dalam diri kita ini. Hawa nafsu dan syaitan. Ya. Maka itu syaitan berpikir, kalau umat Islam itu nanti diampuni Allah semua, siapa lagi teman kita di neraka itu? Iya, nggak ada teman lagi kan? Nggak ada teman gawat kita. Maka itu bagaimana kita membuat supaya hati mereka sibuk dengan cari loka bulan Ramadan ini. Baik. Nah, kan itu. Iya. Cari loka Untuk menjelang THR, Ramadan. Untuk THR segala macam. Supaya kita pengaruhi bahwa bagaimanapun yang halal dengan yang haram kita samakan dalam hati mereka. Halal haram hantam. Nah, ya. Satu. Yang kedua, kita buat mulai kemalasan mereka beribadah bulan Ramadan. Iya. Nah, dengan kita tanamkan dalam hati mereka bahwa hidup mereka masih lama lagi. Ya, lupa dengan kematian. Iya, lupa dengan kematian. Maka kita tanamkan lagi dalam hati mereka, tanggung jawab mereka berat. Maka bolehlah mereka membatalkan puasa. Nanti sudah tua, nggak goyor, kodok puasanya. Kan. Inilah. Maka itu banyak yang muda-muda tidak puasa. Iya, nunggu tua. Dan nunggu tua. Macam ada perjanjian dia sampai tua. Maka itu kita fitrah itu adalah ingin selalu punya harga. Harga di dunia. Harga di dalam kubur nanti. Bagaimana kita punya harga dalam kubur? Tidak kena siksa. Kalau yang kena gebuk mulai masuk kubur sampai kiamat kena gebuk terus. Apa harganya? Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Tapi kalau bebas, itu punya harga itu. Ya. Nah, dari kiamat juga begitu. Nah, kita punya harga. Maka itu fitrah manusia. Itu ingin punya harga. Punya nilai. Maka Ramadan membuat nilai kita tidak melampaui batas. Ini puasa, tapi rewel dengan laki terus. Tidak punya harga bini yang model itu. Iya. Puasa, tapi lakinya pemarah manjang dengan istrinya. Tidak punya harga. Puasamu itu bang, masa marah terus. Iya. Jadi bagaimana menahan itu semua? Maka orang yang bisa menahan imsak, itu dia punya harga. Iya. Tahan, imsak. Nah, seluruh ajakan buruk ditahannya, itu dia adalah berharga. Nah, ini imsak Ramadan itu fitrah. Mengembalikan manusia menjadi orang dimanapun dia disayangi orang, itu fitrah namanya gitu kan. Nah, maka itu doa Nabi, Allah jadikan aku hambamu yang banyak syukur, banyak sabar, jadikan saya menurut pandanganku adalah orang kecil, tapi menurut pandangan orang banyak adalah orang besar. Itu fitrah itu. Itu fitrah, Ustaz. Fitrah. Iya. Kalau kita memandang diri kita orang besar, sombong. Angkuh. Iya. Nah, tapi kalau orang yang lain dengan hadiah Allah dengan kita, karena kita walaupun tidak lulus betul,
lulus sedikit aja Ramadan ini sudah dikasih Allah hadiah kan. Ya. Hadiah. Nah, jadi fitrah itu mengembalikan manusia menjadi orang yang punya harga. Siapa yang ngasih harga itu? Allah. La'allakum tattaqun. Allah yang mengasih harga itu. Bukan model kita. Jadi sarjana cuma 6 orang, 7 orang pemujinya, 6 orang, 7 orang itulah ngasihnya. Iya. Kan itu? Iya, Ustaz. Ini Allah. Malaikat ngaku semua. Orang beriman semuanya memuji semua. Alangkah hebatnya harganya itu ya. Iya, Ustaz. Nah, Artinya yang memberi nilai itu langsung Iya, Allah, menjadi nilai yang la'allakum tattaqun. la'allakum tattaqun. Jadi harga manusia itu ya itu. Fitrah manusia itu selalu dijaga. Bagaimana menjaganya? Dengan ibadah. 1 pengakuan, 2 kalimat syahadah. Menghargai yang lain, cara menghargai yang lain dengan sholat. Dengan sholat kita. Sholat itu kita dengar omongan kita dalam sholat. Kita pahami arti sholat itu. Nah, ini kadang-kadang kita sholat, kita ngomong terus, tapi orang lain yang kita dengar. Iya. Omongan kita tidak pernah dengar. Dengar. Nah, itu macam orang gila juga gitu itu. Nah, kita ngomong terus tidak pernah dengar. Tapi kalau ada orang ngomong di sebelah, dengar. Terus. Jadi kita pengendalian juga itu. Pengendalian ketiga puasa. Pengendalian ketiga 4 yaitu zakat. Wakaf, fitrah, sedekah. Nah, karena banyak orang yang sholat terus, sholatnya bagus, tapi lokek terus, tidak mau berzakat, tidak mau puasa, tidak mau sedekah, lokeknya terus. Iya. Nah, itu belum bisa pengendalian. Nah, jadi itu sebabnya Ramadan selalu kita ngasih orang, ngasih bukuan, Ya. sanggup berbagi. Sudah dimasak, kita bagi. Nah, supaya orang tidak susah. Jadi memberi makanan yang sudah masak itu lebih bagus daripada yang belum masak. Daripada yang mentah, Ustaz. Iya, iya. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau mau bersedekah. Tinggal menyendok baik Iya, dia. iya, iya. Nah, Baik, Ustaz. Nanti Ya. kita lanjutkan lagi, Ustaz. Kita break terlebih dahulu, pemirsa. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan di sore hari ini tentang puasa Ramadan mengantarkan manusia kepada fitrahnya bersama Tuan Guru Al-Mukarram Ustadz Muhammad Lohot Hasibuan. Dan tadi pemirsa sudah dijelaskan tentunya di segmen pertama dan kedua tentang hakikat fitrah yang ternyata sangat-sangat universal dan sangat-sangat luas sekali arti fitrah itu sesungguhnya. Tidak hanya sekedar arti suci, bersih, ya Ustadz ya. Tapi ternyata fitrah itu lebih kepada manusia ini memiliki harga, terlebih lagi harga di mata Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan menjadi yang la'allakum tattaqun. Nah, mengenai sodakoh, tadi terpotong iklan Ustaz tentang sodakoh di bulan suci Ramadan ini merupakan media ataupun juga tarbiyah pendidikan umat manusia, terkhusus umat muslim untuk bersodakoh Ustaz, tentang sodakoh itu. Tapi tadi sebelum iklan tadi sempat dikatakan sodakoh itu yang bisa menyenangkan hati seseorang juga Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Jadi kata Allah dalam Al-Quran, manusia itu dasarnya kikir, loke. Pada dasarnya Ustaz? Ya, kalau bahasa Jambi ini tangke jering. Tangke jering, ya. Ya, payah diputus. Tetapi dengan Ramadan, Allah dan Rasulnya mengajak supaya memperbanyak bersedekah.
merubuhkan benteng loke itu. Ya. Kalau sudah bisa dirubuhkan benteng loke itu, kita pula punya fitrah yang bagus. Nah, ini kadang-kadang bini pun loke dengan laki. Ya. Nah, laki juga loke Dengan bini. dengan bini. Di dompetnya terus duit. Iya. Tiap pagi baru dikasihnya 100. Iya. Macam pembantunya bayi bininya itu. Jadi loke itu rupanya tidak mandang siapa. Suami istri saja bisa. Iya, Ustaz, bisa ya? loke. Anak dengan orang tua, Iya. orang tua dengan Anak. Maka itu Ramadan membuat siapa saja kita berikan sedekah yang membutuhkan, yang menggembirakan di hatinya. Jangan pula dikasih makanan yang sudah mulai busuk. Atau seperti kita kasih, dia mau makan, tapi masih sudah waktunya datang. Tapi kita kasih yang mentah, bagaimana dia makan yang mentah? Kan itu. Iya, Ustaz. Jadi kita Ramadan ini lengkaplah, mulai dari puasanya, salatnya, Salatnya. baca Qur'annya, sedekahnya. Itu semua adalah pendidikan Ramadan untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati manusia. Karena hati ini kadang dia baik, kadang buruk. Iya, Ustaz. Datang baiknya, semua yang ada dalam dirinya itu dikasihnya itu. Datang buruknya, mulai pagi sampai sore merengut manjang, tidak pernah cerah. Iya. Itu manusia. Ada pernah menengok kambing merengut? Tidak ada kan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Tapi manusia, di waktu cerahnya itulah enak menengok muka manusia. Kalau sudah merengut tidak enak menengok. Tidak enak lagi, Ustaz. Maka itu bagaimana supaya manusia itu bisa selalu memandang saudaranya itu, ini saudaraku dunia dan akhirat. Iya. Kan tidak dibilangnya sedekah itu. Kalau saya orang Tapanuli, kau harus bersedekah baik dengan orang Tapanuli, yang lainnya jangan. Jangan. Kan itu. Tidak ada. Tidak ada. Karena yang semua makhluk Allah boleh kita berikan sedekah. Bahkan kita berkebun pisang, ada yang masak di tandannya itu, dimakan musang atau kero. Alhamdulillah, ada makhlukmu yang makan tanamanku, buahnya itu sedekahku ya Allah. Iya. Alangkah hebatnya itu. Iya. Tidak kita petet dia. Kan itu. Tapi kebanyakan, Ustaz, merutuk dulu, Ustaz. Iya, itu. Itulah manusia. Itulah manusia. Itulah dasar loke itu. Iya. Bagaimana merubuhkan itu? Sifat dasar manusia. Iya. Merubuhkan itu yang berat. Iya. Tidak orang pintar dengan orang bodoh sama baik. Banyak ada orang pintar yang loke. Banyak. Iya. Banyak. Banyak, Ustaz. Sudah banyak pendapatannya, jabatannya bagus, tapi loke dengan anak buahnya. Itu pimpinan yang model itu lebih baik cepat matilah dia. Karena tidak ada harganya, Ustaz. Tidak ada harganya. Iya. Jadi dia punya harga itu dengan pemurahnya. Iya. Sakhiyun bahasa Arabnya. Orang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Iya. Tapi kalau bakhilun, Iya, bakhil, pelit nih. pelit, jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, dekat dengan syaitan, dekat dengan neraka. Iya. Tinggal milih Mau yang mana? mana yang mana. Kan itu. Iya. Mana
maka itu kita siap milih. Di dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain. Adakah tidak kuberikan kamu dua mata yang bisa membedakan yang baik dengan yang buruk? Kalau mata kita menengok yang buruk panjang, mata inilah yang bawa siksa kita. Iya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Diberi Allah satu lidah, dua bibir. Mampu dah lidah dan bibir itu ngomong yang baik, yang menyenangkan orang? Kan itu Bukan yang menyakitkan. bukan menyakitkan orang, bukan yang berkata kotor terus. Nah, supaya lidah ini sangat bahaya ini. Maka itu dibuat Allah pagarnya dua lapis. Pagar gigi dan pagar bibir. Itu Iya. pun meloncat juga dia. Iya, masih. Kan itu? Iya, Ustaz. Dua lapis pagarnya. Iya. Belum juga terkoordinir juga dia. Nah, tetapi kalau hatinya bagus dengan didikan Ramadan, insya Allah lidahnya pun berkata baik. Maka itu di dalam Ramadan dianjurkan banyak baca Al-Quran supaya bagaimana memaksa lidah itu selalu berkata yang baik. Nah, jadi alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kami bentangkan dua persimpangan. Mau jalan ini atau jalan ini. Iya. Mau jalan ke kanan, mau jalan ke kiri, silakan. Tinggal pilih yang Tinggal mana yang mau, pilih. Ustaz. Nah, itu hebatnya Allah memberikan kita garis mau kemana kita. Nah, jadi Ramadan ini betul-betul mengembalikan kita ke fitrah kita supaya kita ini punya harga. Orang yang punya harga itu kan seperti Rasulullah, Rasul-Rasul itu sudah ribuan tahun meninggal, masih lekat namanya di Iya. hati orang. Betul, Ustaz. Karena beliau punya harga. Harganya. Nabi dan Rasul punya harga. Iya. Ada yang tidak punya harga. Meninggal si anu katanya hari ini, alhamdulillah berkurang pahala di dunia ini satu orang katanya gitu. Ini tidak punya harga. Karena saking tidak ada harganya di Tidak ada dunia. harganya. Iya, Ustaz. Jadi para imam mujtahid, para sufi-sufi itu, mereka ribuan tahun juga sudah meninggal, masih ada namanya Imam Iya. Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Imam Maliki. Maliki, kan itu. Kenapa? Punya harga. Iya. Kalau yang tidak punya harga itu tidak ingat lagi siapa dia itu. Jadi harus kita punya harga kembali. Supaya kita ini minimal punya harga di keluarga kita lah. Itu minimal, Ustaz. Minimal. Minimal punya harga di keluarga. Ini kadang-kadang meninggal lakinya, kata bininya syukurlah, Alhamdulillah. agak lapang di rumah ini. Kan itu. Iya, iya. Berarti jadi Memang ada yang seperti itu. Ada. Ustaz. Tidak hanya di sinetron saja, tapi memang ada di dunia nyata, Ada. Ustaz, ya. Berarti kita di keluarga kita pun tidak punya harga. Tidak punya harga, ya. Meninggal bininya, kata lakinya, inilah yang kutunggu dulu itu. Iya, iya, Ustaz. Tersiksa aku dengan dia. Nah, jadi punya harga itu adalah di lingkungan kita, dan lingkungan kecil dan lingkungan luas. Iya, Nah, perlu. perlu. Apalagi punya harga di dunia, wah hebat ya. Iya, Ustaz. Punya harga dunia dan akhirat, oh ya Itu lebih hebat lagi, lebih Ustaz. hebat. Nah, tapi kan yang seperti Ustaz sampaikan tadi, Ustaz, bahwasanya hati seseorang, iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Ada kadang baiknya, ada kadang buruknya. Untuk mengistiqomahkan kita untuk mencapai harga tadi, Ustaz, ini bagaimana, Ustaz? Ya. Kalau ada sakit, kemana kita pergi?
ke dokter dah. Ya. Kalau kurang iman kita, berkurang, itu adalah sakit iman kita. Kemana kita pergi? Ke ulama. Iya. Ke ustaz, ke Ustaz. ulama, Wah, ke tuan iya. guru. Ustaz. Iya. Iya, iya. Dia yang punya, dia dokternya itu. Obatnya. Nah, Iya. jadi jangan pergi rusak TV, pergi ke bengkel mobil, jangan. Nggak masuk. Ditukulnya itu. TV-nya itu, kan Ustaz. itu. Nah, kan itu. Iya, iya. Nah, Ustaz. ya. Karena obengnya beda itu. Ya. Obeng TV dengan obeng mobil. Baik, artinya ketika hati kita lagi turun, iman kita lagi turun, datanglah ke majelis-majelis ilmu. Iya, Ustaz. iya. Jadi ini kadang-kadang kenapa orang banyak bunuh diri? Karena tidak mau berobat. Iya. Tidak mau berobat Tidak dengan mau berobat. ulama. Ini baik, baik. Mau diputuskannya menurut akal yang kecil itu. Baik, Ustaz. Nah, ya. Meskipun singkat Ya. waktu kita, Ya. tapi ini cukup luas sekali wawasan yang diberikan Ustaz Lohon. Terima kasih banyak Ya, Ustaz. alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Semoga Ustaz Lohon juga sehat selalu dan masih kami nantikan tausiah-tausiah dan juga ilmu-ilmunya. Dan akhirnya pemirsa, saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.